Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini tentang penjumlahan dua vektor. Lanjut ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor di sini kita bukan hanya bicara jumlah aja ya, tapi juga gabungan dua vektor. Maksudnya apa? Jadi bisa saja ternyata kita menggabungkan vektor itu pengurangan ataupun penjumlahan, misal A plus B atau A plus 2B atau A min 2B. Ya, pada dasarnya kan pengurangan itu sama dengan penjumlahan juga kan. Jika dalam bentuk IJK, maka prosesnya adalah seperti aljabar, yaitu apa? Yang I jumlahkan dengan yang I, yang J jumlahkan dengan yang J, yang K jumlahkan dengan yang K. Kemudian sementara itu untuk besarnya dari hasilnya sendiri kan nanti kan kalau dalam bentuk IJK berarti kan kita masih bicara per komponen nih. Bagaimana kalau nanti besarnya si vektor? Besarnya vektor masih menggunakan cara Pythagoras yang tadi seperti itu. Lantas bagaimana kalau misalnya yang diketahui adalah besar kedua vektornya, kemudian ada sudut di antara keduanya, maka kita menggunakan rumus seperti pada gambar ini, yaitu besar gabungannya atau besar gabungan dua vektor jika dia penjumlahan, maka besar yang pertama dikuadratkan ditambah besar yang kedua dikuadratkan ditambah dua besar pertama kali besar kedua dikali cos theta, hasilnya kemudian diakarkan seperti itu. Kalau nanti pengurangan bagaimana? Ya pengurangan nanti yang berubah hanya yang di duanya, jadi negatif 2 seperti itu. Dari segi kemudahan sebenarnya ya kita lebih enak adalah dalam bentuk IJK, artinya kita dalam lihat komponen X, komponen Y, komponen Z. X tinggal diolah dengan yang X, yang Y dengan yang Y, yang Z dengan yang Z. Masalah besar pun jika di IJK tinggal kita pakai Pythagoras yang pakai akar-akaran itu. Kalau di sini kita nggak tahu arahnya juga, tapi kalau pakai IJK kita juga tahu arah karena IJK ya itu juga arah juga kan. Sebagai contoh, misal ada gaya 1 20 Newton, gaya 2 30 Newton dengan sudut keduanya adalah 60 derajat, maka tinggal ketika gaya 1 dikurang gaya 2, maka kita tinggal memakai cara seperti pada gambar ini gitu. Maka stepnya yang paling krusial adalah apa? Bagaimana kita menghitungnya, bagaimana kita berhati-hati dalam menghitung seperti itu. Penjumlahan dua vektor atau gabungan dua vektor atau lebih biasa juga kadang digambarkan dalam bentuk arah panah. Kenapa dalam bentuk arah panah? Karena ya orang dahulu kita nggak kenal hitung-hitungan gitu, kita mengenalnya ya gambar secara manual. Jadi kita gambar secara manual, maka ada dua cara yang kita kenal, yaitu metode jajar genjang dan metode poligon untuk mencari hasil dari penjumlahan atau gabungan dua vektor itu. Cara poligon yang pertama dengan cara menggambar dulu dua vektor yang akan kita gabung. Dua vektor ini harus yang kita gambar harus proporsional, artinya tidak boleh misal 5 Newton itu 5 cm terus 2 Newton itu 1 cm, artinya ya perbandingannya sama kayak kita bikin skala aja. Setelah itu dari situ kita menggambarnya ketika metode poligon, maka konsepnya adalah ujung dari vektor pertama itu menjadi awal dari vektor kedua. Jadi kayak awalnya si vektor kedua ini dipasin dengan si akhirnya atau ujungnya dari si pertama seperti itu. Kemudian hasilnya adalah awal dari yang pertama diketemukan dengan ujung atau akhir dari yang kedua. Itulah hasil dari penjumlahan menggunakan poligon. Jika menggunakan metode jajar genjang, maka tekniknya masih sama, hanya saja di sini adalah awal dari vektor 1 itu juga merupakan awal dari vektor 2. Kemudian kedua vektor ini kita geser sehingga mendapatkan bentuk seperti jajar genjang seperti pada gambar. Hasilnya sendiri adalah awal keduanya dihubungkan ke pertemuan geserannya seperti itu. Hasil dari metode gambar ya kita lihat arahnya itu ya dari gambarnya sendiri, sedangkan besarnya adalah panjang dari hasilnya. Metode gambar sudah lama ditinggalkan. Yang menjadi masalah kenapa ditinggalkan? Silahkan jawab sebagai tugas ketiga alasan kenapa metode gambar baik jajar genjang maupun poligon sudah tidak banyak dilakukan. Di foto kemudian kirim lewat Japri. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.